Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Bagi yang baru mampir di channel 8 tutorial dan tips, alangkah baiknya di subscribe dan di share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar saudara-saudara mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya mau sharing cara mencari atau solusi ya apabila igniternya tidak menyala. Nah, jadi kalau tidak menyala igniternya itu pasti banyak kemungkinan ya. Artinya kita harus melihat satu persatu. Nah, ini tidak bisa dikerjakan memang dengan kita ya. Tapi kalau mau mencoba dan berani mencoba, dan apalagi sahabat-sahabat paham mengenai kelistrikan, silahkan boleh dicoba, atau paham dengan elektromagnetik. Nah, jadi ini step awal ya, step awal yang dimana kita harus melepaskan ya semua. Pertama tutup bawah, baru lepaskan itu pintunya. Nah, ini seperti ini. Caranya sebenarnya cukup mudah. Nah, jangan lupa soket-soket itu untuk kabelnya kita lepas seperti ini. Nah, setelah itu ini ada 4 baut ya. Jadi ada sebelah kiri, sebelah kanan, dan ada bagian atas. Nah, ini harus kita lepas dulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah dilepas semua ya, dilepas bautnya yang 4, nah, baru kita angkat ya. Nah, ini sebenarnya rangka dari pintunya. Ini untuk penahan drum. Nah, kita angkat seperti ini, angkat ke atas ya. Nah, karena ada cantolannya tuh. Kalau sahabat-sahabat bisa melihat seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin masih belum paham, nah inilah caranya untuk membuka dan melepas satu persatu mesin pengering ya, atau dryer di laundry. Nah, seperti ini. Nah, ini dilepas. Ini penutup atas ya. Penutup atasnya dilepas. Nah, baru drumnya dikeluarkan. Seperti ini. Nah, jangan lupa belnya dilepas dulu ya. Bel dilepas dulu, baru drumnya dikeluarkan. Seperti ini. Kenapa? Agar kita lebih mudah ya, lebih leluasa untuk melihat permasalahannya. Ini masalahnya karena igniternya tidak menyala. Kita udah cek ini termasuk flame sensor, udah kita cek, sudah kita lepas dan cek. Nah, itu ternyata tidak masalah. Gitu. Sudah cek igniternya juga masih bagus. Nah, jadi kita cek juga valvenya juga masih bagus. Nah, jadi kita cukup bingung ya. Nah, ini termostat namanya nih, kita cek juga ternyata masih bagus juga. Artinya pada saat cek itu ampernya masih ini ya, masih bergerak. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ya teknisi kita ini. Nah, saya minta tolong untuk dicek kenapa nih masalahnya. Nah, baru dicek. Ini sudah diserahkan ke ahlinya ya. Kalau mungkin sekedar untuk melepas semua atau mengganti, kalau memang sekitar spare partnya masih bisa saya ganti. Tapi kalau sudah masuk ke tahap ini, saya angkat tangan. Jadi saya serahkan ke teknisi. Nah, ini teknisi lagi mengurut. Nah, kalau bahasanya mengurut kabelnya ya. Dia mau melihat kabel mana yang bermasalah. Nah, ini lagi dilihat. Nah, jadi kabelnya harus sesuai warna ya. Kalau yang saya lihat harus sesuai warna, dilihat satu persatu apakah ada aliran listrik atau memang sama sekali tidak ada pergerakan di ampernya. Nah, lihat, cek. Ini ibarat ini kali ya, ibarat dokter cek pakai teleskop ya. Jadi cek nih kondisinya yang mana yang sakit apa ya gitu kali ya. Nah, inilah sahabat-sahabat yang mungkin yang harus dikerjakan oleh teknisi, karena ini sudah tahap sangat sulit apabila orang awam yang melakukan hal tersebut.
Saya juga bingung karena semua sudah dilakukan penggantian, sudah ganti injektornya kondisinya baru tapi tidak menyala. Nah, kita ganti juga flame sensornya, ternyata tidak menyala juga injektornya. Kita mikir, wah ini mungkin permasalahannya ada di termostat. Kita ganti termostatnya, ternyata tetap tidak menyala juga. Nah, jadi seperti ini dicek, karena tidak ada pergerakan, makanya dicek lagi. Yang dikhawatirkan, ini informasi dari teknisinya, ada kabel yang putus di tengah atau di dalam. Nah, ini kan harus dicek ya, makanya dicek dengan menggunakan alat tersebut. Nah, ini makanya dilepas satu persatu, dicek apa yang menyebabkan. Nah, ini dibongkar lagi nih, sampai di bagian trafonya dicek. Ternyata masalahnya hanya masalah sepele dan masalah kecil, tapi ini yang tak terduga. Nah, ini lagi dibuka, inilah screennya. Ternyata screennya putus dan sudah berwarna hitam. Nanti saya fotoin ya screennya itu. Nah, ini sudah diganti, dipasangkan dengan screen yang baru. Nah, ini saya menggunakan screen yang 5 ampere ya. Yang aslinya 3,5 ampere. Nah, diganti nih jadi 5 ampere. Seperti itu. Yang penting harus di atasnya ya. Jadi tidak boleh di bawah. Kalau memang tertulis 3,5 ampere, harus di atasnya 3,5 atau di atasnya, tidak boleh di bawah 3,5. Contohnya 2 ampere atau 3 ampere, itu tidak boleh. Jadi diharuskan di atasnya ya, gitu. Tapi jangan juga terlalu besar ya. Paling tidak 5 ampere masih oke, seperti itu. Nah, ini lagi dipasang lagi, dirapikan kembali ini kabel-kabelnya ya, agar lebih rapi dan supaya tidak terjadi korsleting ya, yang mengakibatkan malah bisa arus pendek ya. Nah, ini yang berbahaya juga karena dengan arus pendek, apalagi ini mengandung gas, bisa mengakibatkan kebakaran. Bagi sahabat-sahabat, ini perlu dipastikan ya, lebih bagus diserahkan ke ahlinya. Nah, tapi kalau sekedar hanya melihat seperti ini, boleh silahkan aja. Ini dipasang juga kembali ya, semua dipasangkan kembali satu persatu. Nah, seperti ini. Ini saya memiliki beberapa dryer. Nah, dryer ini sekarang sudah dirapikan dan semua sudah berjalan dengan normal dan sehat. Apinya sudah pasti jos. Nah, nanti kita lihat nih setelah diganti screennya, apakah ini ternyata sudah menyala atau ya problemnya masih sama aja. Karena sudah kita ganti flame sensor, sudah kita ganti termostat, sudah kita ganti injektor yang baru, sudah kita ganti juga valvenya. Kita berpikir apakah ternyata kan tidak ada hubungannya pompa ya, pompa gasnya ke injektor. Nah, itu biasanya berhubungan dengan flame sensor atau termostat, karena mancingnya supaya nyala ya. Nah, seperti itu. Ini kita pasang kembali, jangan sampai salah ya. Tapi sebenarnya nggak mungkin salah karena semua sudah ada bekas-bekas bautnya udah kelihatan. Jadi inilah hebatnya produk Amerika ya. Dia sudah menyesuaikan dengan besar kecil dan disesuaikan dengan semua baut-bautnya. Jadi tidak mungkin kita salah memasang. Nah, ini juga sensornya. Ini kalau saya melihat ini sama juga kayak model termostat ya. Jadi untuk indikator ini suhu ya, atau panas ya, suhu. Nah, oke. Nah, ini sudah dipasangkan semua. Jadi setelah kita pasangkan semua, jangan lupa saya ingatkan kembali ya, yang baru mampir di channel 8 tutorial dan tips, alangkah baiknya di subscribe. Dukung terus channel ini sampai dengan 100.000 subscriber ya, dukung terus. Tanpa dukungan sahabat-sahabat, channel ini tidak akan bisa tumbuh. Jadi support terus dengan cara ya, subscribe itu gratis. Oke. Nah, ini sudah kinclong, sudah bersih semua ya. Kita lantai-lantainya juga kita bersihkan semua nih. Jadi kelihatan seperti baru kembali. Sudah sehat ya. Nah, jadi sudah siap untuk beroperasi. Nah, ini kita lihat ya. Kita tes. Nah, ini apinya jos,
Mantap. Oke, sahabat-sahabat, sampai di sini dulu video dari 8 tutorial dan tips. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa ya, saya tinggalkan tuh untuk nomor teknisinya di deskripsi.